Oke, berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Lagi di kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video ulasan mengenai salah satu aksesoris EDC atau everyday carry, yaitu berupa pisau lipat ya dari brand ZT atau Zero Tolerance. Nah, jadi kalau dari boxnya ini cukup mewah ya. Boxnya sih cukup lux ya kelihatannya. Coba kita lihat saja unboxing apa saja isi di dalam box ini ya. Oke, kita buka dulu ini. Nah ya, kita keluarkan saja. Oke, sudah kosong ya. Nah, jadi di dalamnya ada manual. Nah, jadi kalau untuk ini dapat manual ya, petunjuk begini. Oke, nah dijelaskan di sini bagian-bagiannya ya. Dari pisaunya, kemudian di sini juga ada bagaimana cara membukanya ya. Oke, kemudian cara menutupnya ya, melipat kembali gitu ya. Nah, ini nanti kalau dimasukkan di saku ya, ini juga ada petunjuknya. Kemudian bagaimana cara membersihkan dan mengolesi pelumas ya. Cara untuk mengasahnya biar lebih tajam ya, juga dijelaskan di sini. Nah, ini replika ya. Jadi yang saya miliki ini replika dari Zero Tolerance ya. Nah, kita lihat saja langsung ke unit misalnya. Wah, jadi di bubble wrap juga gitu ya. Nah, ini dia. Wah, ini kalau secara looks, tampilan ini keren nih ya. Nah, kita coba lihat detail-detailnya dulu ya. Nah, di sini di bagian hand gripnya ya. Nah, ini menggunakan bahan kalau yang ini yang teman-teman lihat ini ya, ini fiber karbon ya, menggunakan fiber karbon asli ini ya. Kemudian di sini bagian punggungannya ada marking Zero Tolerance ya. Sekali lagi, nah di bagian klip di sini ya, gantungannya ya, cantolannya ini juga ada marking logonya ZT Zero Tolerance. Kita lihat lagi begini, cukup bagus ya. Nah, ini jadi kombinasi ada karbon, ada logam di sini ya untuk ban gripnya. Oke, nah ini tadi cara bukanya ya. Ini cukup ditarik begini saja. Jadi ini masih manual, nah maka dia akan bunyi klek mengunci gitu ya. Tuh, sekarang kita lihat keseluruhannya bentuknya. Nah, ini keren ya, di sini dibikin motif-motif tembus begini lubang. Tuh ya, kita, nah kalau di bilahnya sendiri di sini juga ada marking ya. 0990 USA CPM 20 CV ya. Di sini juga ada tulisannya SIR 0118. Ini juga ada logo di sini ya. Tuh, jadi nah ini kalau feel gripnya sih cukup bagus ya, karena ini kombinasi dari logam dan carbon fiber. Dikerasa lumayan, cuman karena ukuran tangan saya cukup besar, telapak tangan cukup besar, jadi ini kerasa agak kekecilan, tapi masih pas lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari bahannya. Nah, kalau untuk bilahnya sendiri ini juga menggunakan bahan D2 ya, di D2 steel ya. Jadi logam D2, ini tingkat kekerasannya ada di level 60 HRC, jadi ini cukup baik, cukup kuat, tangguh ya. Nah, tadi untuk bagian hand gripnya, handle-nya ini tadi kombinasi yang warna hitam motif ini adalah carbon fiber, sementara yang ini sejenis logam juga ya, tapi saya belum dapat detailnya ini. Kemungkinan ini kalau nggak aluminium ya, ini baja D2 juga ya. Nah, jadi begitu. Nah, sementara untuk dimensinya, kalau panjangnya ini dari datasheet yang saya dapatkan, panjangnya ini dia sekitar total panjang ya, ini sekitar 19 cm, jadi tidak terlalu panjang sebenarnya ini dari ujung ke ujung ya. Nah ya benar, kalau kita lihat di sini dia ada di angka 19-an. Nah, kemudian kalau tebal bilah, ini dia ada di 3 mm. Jadi tebal bilahnya standar ya. Ya, 3 mm, jadi mirip dengan pisau-pisau lipat yang lainnya. Kemudian kalau bilahnya sendiri dia panjangnya ada di 8,2an ini kalau dari datasheetnya ya. Panjang bilahnya ini 8,2 kira-kira. Ya, sekitaran itulah nanti ya, di angka 8an. Nah, jadi kalau bilahnya 8,2, panjang keseluruhannya ini tadi hanya 19, berarti ini kira-kira hanya 10 komaannya ya. Ini panjang handle-nya enggak banyak. Jadi kalau secara feel sih
enak ini karena ringan ya. Nah, coba kita lihat berapa bobotnya. Oke, di sini saya sudah ada timbangan. Oke, kita lihat ya berapa bobotnya. 82 gram saja. Wah, jadi ini ringan ya. Dia enteng sekali nih. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau untuk bobot hanya 82 graman saja. Wah, ini enak dipegangnya. Memang kerasa enteng, terbantu dengan campuran karbon ini ya, karbon fiber, jadi makanya jadi lebih ringan. Jadi kalau full logam kan pasti lebih berat nih untuk hand gripnya. Di feelnya cukup oke. Nah, sekarang coba kita tes ketajamannya seperti apa. Saya ambil kertas HVS putih dulu. Seperti ini ya. Coba kita lihat. Wah, ternyata defaultnya pun sudah tajam ini ya. Tuh, wah, effortless sekali untuk motong-motong begini ya. Nah, gitu. Kita lihat. Oke, coba kalau kita pegangin begini. Ini cukup tajam. Tapi kalau dirasa kurang tajam, nanti silakan diasah saja. Tadi kan di manual juga sudah ada petunjuk cara mengasahnya. Jadi ini cukup tajam. Bagaimana kalau tusuk begini ya? Ini kan desainnya lancip ya. Jadi harusnya effortless juga nusuk begini. Oke ya. Nah, ini sekilas kalau kita tes di HVS putih begini, ini cukup baik ya. Bisa dibilang tajam ya. Jadi kalau dirasa ini kurang tajam, nanti tinggal di diasah kembali ya, yang lebih tajam lagi. Jadi kalau dari defaultnya sih ini sudah ditajamkan ya. Nah, jadi cukup praktis, ringan, bahannya kuat dari D2. Ini cocok nih kalau dijadikan sebagai EDC dan dimasukkan ke dalam saku atau manapun ya, karena ukurannya mini nih kalau setelah terlipat ya. Nah, untuk membukanya ini cara manual, tinggal tarik begini nanti sampai bunyi klep. Maka dia nanti akan menahan bagian sini. Maka untuk menutupnya ini mudah juga, tinggal ditekan saja begini dan didorong saja begini ya, terkunci. Nah, oke. Nah, nanti kita akan tes ini di outdoor ya untuk review berikutnya. Lanjut.